Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu untuk kita semua. Luar biasa, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Religious Tourism akan melaksanakan sesi bincang wisata, yaitu bincang Religious Tourism, yang pada kesempatan kali ini ada saya, Syifa Jaufa Kolba, saya Lintang Nurlita. dan tentunya kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan beliau, Bapak Eri Budiarto, yang merupakan selaku dari BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, yang hari ini akan menjadi narasumber kita untuk memberikan informasi terkait religious tourism, yaitu di Candi Sajiwan. Baik, mungkin mohon izin, selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Bapak semua. Bagaimana? Selamat datang di Candi Pelausan, ini lokasinya. Yeah, Kebetulan terima saya kasih. ngantornya di Candi Pelausan. Selamat datang. Terima kasih Pak Eri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eri sebelumnya sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami pada episode bincang religious tourism kali ini. Oke, mungkin sebelumnya mohon izin Pak Eri, kami akan menanyakan beberapa hal. Kali ini terkait salah satu candi yang ada di Jawa Tengah, di Pak Eri, DIY dan Jawa Tengah, yaitu Candi Sajiwan. Mungkin Pak Eri selaku dari BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, boleh kami tanya-tanya Pak, kalau BPK Wilayah 10 itu lingkupnya mana saja ya Pak Eri? Monggo. BPK Wilayah 10 itu kan kebetulan kita lingkupnya itu 2 provinsi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah. Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, membawahi 4 kabupaten dan 1 kota madya, dan untuk Jawa Tengah membawahi 35 kabupaten dan kota. Jadi wilayah kerja kita cukup luas sekali dengan cagar budaya yang jumlahnya tidak hanya ratusan tapi ribuan. Oke, luar biasa. Berarti memang konsepnya adalah pelestarian cagar budaya juga. Iya, ya, Pak? kita konsepnya sesuai dengan tupoksi kita kan, sebetulnya kan kita ada 3 tupoksi, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dan kebetulan Balai Pelestarian Kebudayaan itu yang bergerak di tupoksi pelindungan, yang terdiri dari pelindungan itu ada pemugaran, pengamanan, konservasi, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk konteks cagar budaya sendiri, salah satunya yang banyak kami pelajari itu adalah candi Pak. Iya. Ya, sebagai situs peninggalan cagar budaya, nggih Pak. Iya. Pada kesempatan kali ini kami mau banyak tanya-tanya nih Pak. Salah Monggo. satu candi yang dekat dengan Candi Prambanan, ya mungkin teman-teman semua sudah sangat familiar dengan Candi Prambanan. Iya. Tetapi di dekat Candi Prambanan ternyata ada salah satu candi yang merupakan candi Buddha, Betul. yaitu Candi Sajiwan. Nah, mungkin selanjutnya sebelumnya bisa dijelaskan sedikit Pak tentang sejarah dari Candi Sajiwan ini bagaimana, mungkin pertama kali ditemukan itu kapan, mungkin sampai saat ini bagaimana pengelolaannya dari Candi Sajiwan ini. Ya. Mungkin gini, saya awali Candi Sajiwan itu pertama kali ditemukan zaman Hindia Belanda ya, sekitar tahun 1930-an lah. Saat itu ditemukan, dan kita kan dulu awalnya itu kan masih di bawah pemerintahan Belanda, jadi yang mengelolakan Belanda. Akhirnya setelah kemerdekaan muncul Dinas Purbakala dan berkembang sampai sekarang menjadi BPK Wilayah 10. Kalau dari Candi Sajiwan sendiri, Candi Sajiwan kan diperkirakan didirikan sekitar abad 9 Masehi dan seringkali dikaitkan dengan sebuah prasasti yang diisinya menyebutkan bangunan persembahan untuk Dyah Sajiwana atau dari nenek dari Rakai Panangkaran. Nah, makanya dikaitkan itu sekitar abad 9 Masehi, dan itu bangunan untuk persembahan Dyah Sajiwana. Terus akhirnya perkembangannya namanya menjadi Candi Sajiwan tersebut. Sebetulnya Candi Sajiwan sudah pernah ke sana nggih? sampai Pak. Candi Sajiwan sebetulnya kan tidak hanya satu buah candi Ya. yang besar itu. Sebetulnya kalau dari hasil kajian yang sudah kita lakukan,
Candi Sojiwan itu ada 2 buah candi besar, jadinya seperti candi kembar, yang dikelilingi oleh pagar dan juga beberapa candi perwara. Dan di luar candi itu dari hasil kita penelitian juga dikelilingi sebuah parit kuno. Parit. Iya, akan tetapi saat ini kita tidak bisa menampakkan semuanya karena sesuai dengan adanya perkembangan zaman, beberapa wilayah di sekitar candi kan sudah merupakan pemukiman penduduk, sehingga kita tidak bisa menampakkan kembali, dan semaksimal mungkin yang bisa kita lihat sekarang itu bisa kita nampakkan. Nah, Candi Sojiwan itu selesai kita pugar, purna pugar itu tahun 2012. Awalnya kan beberapa kali terjadi kegiatan pemugaran, terus akhirnya ada peristiwa gempa tahun 2026 kalau nggak salah, rusak lagi, terus akhirnya kita pugar lagi, dan alhamdulillah 2012 sudah purna pugar dan bisa kita saksikan seperti saat ini. Berarti untuk lama pemugaran ini cukup lama ya Pak ya? Untuk sampai pemugaran, ya pemugaran sebuah bangunan candi khususnya itu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi Candi Sojiwan merupakan salah satu candi yang besar juga, ya, tidak betul. hanya kecil, jadi salah satu candi Buddha yang besar di bawah Borobudur dan juga Candi Sewu. Untuk proses pembangunannya, pemugarannya setelah peristiwa gempa tahun 2026 itu kita mulai lagi tahun 2006-2007 kita mulai, selesai tahun 2012. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa dikunjungi juga Iya, ya Pak. iya. Dan memang benar Candi Sojiwan ini cukup besar dan bisa dikatakan untuk bangunan candinya sendiri masih cukup lengkap ya Pak? Iya, untuk Dilihat bangunan dari candi bagian utama, bawah. sebuah bangunan candi utama yang sebetulnya ada 2, tapi yang satu itu bisa kita rekonstruksi dengan kondisi yang cukup lengkap. Mungkin sebelumnya penasaran nih Pak, saya terkait dengan proses rekonstruksi sendiri itu kan pertama kali ditemukan itu pasti runtuh ya Pak Iya. ya. Nah itu bagaimana kok bisa mengetahui bentuknya nanti seperti ini, Nah, makanya di dalam sebuah kegiatan sebelum kita melakukan rekonstruksi atau pemugaran itu kita melakukan sebuah kayak studi atau kajian dulu yang diawali, istilahnya kalau kita sesuai dengan prosedur pemugaran cagar budaya itu kita lakukan studi kelayakan dulu terhadap temuan sebuah bangunan cagar budaya yang kondisinya rusak atau runtuh. Kita lakukan kajian studi kelayakan. Nanti setelah hasil dari studi kelayakan itu dapat disimpulkan bahwa bangunan cagar budaya ini bisa atau layak kita lakukan pemugaran, itu kita lanjutkan dengan sebuah kajian atau studi yang namanya studi teknis arkeologis. Studi teknis arkeologis itu di situ isinya adalah mengkaji bagaimana cara merekonstruksinya, butuh proses berapa lama untuk merekonstruksinya, butuh biaya berapa untuk merekonstruksinya. Setelah itu selesai, baru kita lakukan kegiatan pemugaran. Nah, sebelum itu kan kita juga melakukan kegiatan pra pemugaran. Jadi sebelum dibuka itu kapan pemugaran kita melakukan susun coba terhadap sebuah bangunan, khususnya bangunan candi, karena candi itu memiliki keunikan tersendiri. Batu-batu bagian candi itu kalau kita menggambarkannya itu kayak semacam puzzle itu loh. Jadi batu itu kalau posisinya ada di misalnya di lapis 4 dari bawah dan berada di sudut timur utara, itu harus kembali ke situ, nggak bisa kita geser ke sudut lainnya, tidak bisa kita geser ke lapis lainnya. Makanya kenapa saya tadi di awal proses pemugaran itu sampai lama, 2007 sampai 2012 baru selesai purna pugar, karena memang kita harus menyetel batu. Dan yang menjadi andalan kita di dalam kegiatan pemugaran di sini, kita ada tenaga yang ahli yang namanya kita sebut soker, yaitu pencari batu, dan steller, yaitu yang menyetel bagian-bagian batu tersebut. Oh iya, berarti seperti puzzle itu ada pasangannya Iya, masing-masing gitu iya. ya Pak? Saling, jadi saat batu-batu itu saling ada keterkaitan. Tidak bisa kita geser, tidak bisa kita bedakan kalau tidak pada posisi asli. Berarti dari awal memang sudah diatur gitu ya Pak? Iya, jadi nenek moyang kita dulu membuatnya ya semacam itu. Jadi kita merekonstruksi ya harus menggambarkan seperti dulu lah. Menarik sekali. Ya. Nah, kalau di Candi Sojiwan itu juga yang paling menarik, kita bisa lihat di bagian bawah candi. Iya. Apa ya sebutannya Pak? Iya. Banyak relief yang masih lengkap Iya, ya Pak? di bagian kaki candi, di bagian selasar itu kan di sininya
banyak terdapat relief yang kita namakan relief fabel atau cerita binatang, yang di situ isinya nasihat-nasihat yang digambarkan melalui cerita-cerita binatang. Di dalam agama Buddha kan memang sering nasihat-nasihat itu digambarkan berupa cerita-cerita binatang seperti yang ada di Candi Mendut, di Candi Borobudur juga ada, dan di Candi Sojiwan juga ada. Salah satu contoh dari relief itu kan ada kayak relief Bango yang membawa kura-kura. Nah, di situ kan berisi nasihat pada saat Bango mau berpindah karena telaga di situ kering, kura-kura itu ini berpindah. Tetapi dia hanya bisa diangkat lewat ranting yang digigit oleh Bango, dan selama berjalan dipesan tidak boleh kalau ada orang ngomong apapun tidak boleh berteriak atau buka mulut. Tapi karena kura-kura tidak bisa menahan emosi pada saat perjalanan diejek-ejek, dia membuka mulut teriak, akhirnya mati ya. Ada nasihat di balik itu semua, kalau kita harus sabar, tidak boleh gampang emosi dan lain sebagainya. Itu salah satu, tapi banyak cerita yang ada di sana. Saya salah satu daya tarik dari Candi Sojiwan itu sendiri ya Pak. Ya, tapi kan Candi Sojiwan sudah dibuka untuk tempat wisata. Nah itu mulai dibuka untuk tempat wisata itu kapan? Sebetulnya Candi Sojiwan kita buka untuk tempat wisata itu sudah lama ya, sejak sebelum terjadi peristiwa gempa. Jadi kita proses pemugaran sejak tahun 2000. Belum tahun 2000 itu sebetulnya sudah kita buka untuk umum. Akan tetapi pengunjung itu kan masih bebas, kita belum ada istilahnya tiketing dan lain sebagainya, jadi bebas yang mau berkunjung datang, yang penting izin ke satpam dan sebagainya. Terus setelah saya agak lupa mulai tahun berapa itu, akhirnya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten kan mengadakan tiketing untuk masuk ke lokasi. Oh iya. Itu setelah Purna Pugar kalau nggak salah, mulai ada tiketing. Jadi sekitar tahun 2015-an kalau 2015 itu udah mulai tiketing, jadi udah mulai ada tiketing. skema wisatawan untuk masuk itu juga sudah mulai tertata ya Pak. Mungkin bisa disebutkan Pak, biar wisatawan pemirsa tahu jam, hari, harga tiketnya untuk Candi Sojiwan itu. Kalau Candi Sojiwan itu kita buka setiap hari, dari Senin sampai hari Minggu, kembali Senin sampai Minggu, dan kita buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tiket masuknya untuk wisatawan lokal dewasa 8.000, untuk pelajar 2.000, dan wisatawan mancanegara 5.000. Murah ya? Dan cuma perlu saya tegaskan di sini, untuk penarikan tiket dan sebagainya itu bukan BPK. BPK tidak berwenang untuk menarik tiket. Jadi tiketing itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten. Karena memang Candi Sojiwan ini juga terletaknya di Kebon Dalam, itu ada di Klaten. Iya, di Desa Kebon Dalam Kidul, Kecamatan Rambanan, Kabupaten Klaten. Jadi begitu teman-teman, sangat terbuka untuk teman-teman wisatawan dari sekolah-sekolah mungkin yang ingin belajar lebih tentang Candi Sojiwan. Murah kok ya? Ya, setiap hari juga. Selain murah pun nanti kalau mengajukan, bisa kalau misalnya rombongan mengajukan surat izin ke BPK, nanti bisa dapat diskon, bahkan bisa dapat free untuk masuk ke lokasi candi, khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Untuk keperluan belajar itu dengan studi. Kalau untuk aksesnya menurut Bapak gimana Candi Sojiwan ini? Kalau akses Candi Sojiwan memang kalau kita berdasarkan kayak wilayah-wilayah pariwisata kan jalan masuknya kan tidak terlalu besar. Jadi masuk ke sebuah desa yang aksesnya tidak terlalu besar seperti di Candi Prambanan, di Candi Borobudur. Akan tetapi memang dengan kondisi yang demikian kita bisa memanfaatkan sebetulnya potensi-potensi masyarakat di sekitar Candi Sojiwan untuk ikut berperan serta. Karena kalau sudah akses gampang, parkir dekat, akhirnya masyarakat sekitar seperti terlupakan. Tapi dengan menjaga kondisi keaslian lingkungan dan sebagainya, potensi masyarakat bisa ikut terangkat. Berarti akses yang seperti itu tidak semuanya buruk ya Pak? Tidak semua buruk, kita tidak harus akses itu gampang, bagus, dan parkir luas dan lain sebagainya. Dan memang benar sih beberapa lahan parkir itu juga masih milik masyarakat. Jadi masyarakat memanfaatkan rumah mereka untuk dibuka sebagai tempat parkir. Iya kan, begitu kan potensi masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonomi dari keberadaan Candi Sojiwan.
mungkin mengulik atraksi kembali ya Pak. Ya. Selain menikmati candi, kemudian ada cerita fabel-fabel relief Ya. yang ada di kaki candi itu, apakah ada atraksi lain yang bisa dinikmati wisatawan ketika berkunjung ke Candi Sojiwan? Sebetulnya ada, kita menyediakan di sana ada sebuah kayak studio atau museum pemugaran. Di situ kita ada beberapa contoh relief yang kita pasang di luar ruangan museum, dan di situ ada keterangan. Jadi pengunjung datang kalau mau melihat ke situ akan tahu relief yang digambar ini ceritanya apa. Terus kalau masuk ke dalam ruangan itu juga bisa untuk belajar gimana toh bagian kecil menceritakan proses pemugaran sebuah bangunan candi. Di situ juga ada. Jadi kita menyebutnya museum pemugaran. Jadi kita di situ menjelaskan, termasuk tidak hanya gambar tapi bentuk-bentuk contoh maket-maket bagian-bagian sebuah bangunan candi, gimana proses pemugarannya itu ada. Terus di sampingnya karena lahannya memang tidak terlalu luas, kita juga menyediakan studio film yang dimana kalau pengunjung mau masuk ke situ kita bisa memutar beberapa film mengenai cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. Yang ada di Jawa Tengah berarti? Iya, banyak. karena gini, kita gabung menjadi BPK wilayah 10 kan belum lama. Dulu kita namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, sehingga bertahun-tahun yang kita uruskan baru Jawa Tengah. Nah, dan moga-moga nanti ke depannya film-film yang Jogja bisa kita adopsi, kita masukkan di sini. Dan itu untuk masuk ke studio gratis, tidak ada biaya lagi. Jadi sekali tiket masuk yang 8.000 itu bisa masuk ke studio. Oke, menarik sekali. Berarti salah satu fasilitas juga nggak Pak itu Iya. ada museum. Selain itu fasilitas pendukung untuk wisatawan bisa datang ke Candi Sojiwan itu kira-kira apa aja? Fasilitas pendukungnya ya sementara baru ada itu ya, karena kita kalau mau mengembangkan juga bukan wewenang kita hanya fokus ke pelindungan dan pelestariannya. Yang mengembangkan adalah nanti kalau sekarang ada namanya Museum Cagar Budaya, itu yang berwenang di tadi saya menyebutkan ada 3 tupoksi tadi. Yang untuk bagian pengembangan dan pemanfaat adalah Museum Cagar Budaya yang saat itu juga baru terbentuk dan saat ini baru fokus untuk mengembangkan di Candi Pelausan. Ya, baru proses, nanti semoga Candi Pelausan pun bisa pengembangannya bisa lebih tertata dan lebih rapi lagi. Oke. Berarti kalau untuk pihak-pihak yang ikut terlibat berwenang mengurus Candi Sojiwan ini sendiri, regulasinya dari pihak mana saja Pak? Kalau yang ikut mengurus itu selain dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 10, itu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Klaten kalau nama lengkapnya. Lebih mudahnya kita menyebut Dinas Pariwisata. Kedua dari Pemerintah Desa Kebon Kidul. Ketiga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Kebon Kidul. Yang selanjutnya Pok Darwis yang ada di Desa Kebon Kidul dan juga masyarakat sekitar di Kebon Kidul. Mungkin terkait dengan pengelola itu kan ada beberapa pihak ya Pak. Nah, Yeah. saya sepede pengetahuan kami itu ada yang namanya Festival Candi Sojiwan yang dilaksanakan di Candi Sojiwan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, itu festival itu apa, kemudian untuk apa? Seperti itu. Jadi Festival Candi Sojiwan itu yang mengadakan adalah dari Desa Sojiwan. Jadi kita hanya memberikan izin dan mengarahkan saja. Itu tadi kerjasama dari Dinas Pariwisata, Badan Usaha Milik Desa Kebon Kidul dan juga Pok Darwis yang mengadakan festival. Itu festival itu diadakan di lahan sebelah barat lokasi candi, yaitu di lahannya Desa Kebon Kidul. Jadi pelaksana dan itu hampir rutin setiap tahun diadakan. Dan tujuannya selain mengembangkan potensi pariwisataan Candi Sojiwan, memperkenalkan Candi Sojiwan, juga bisa mengangkat potensi masyarakat sekitar termasuk UMKM dan lain sebagainya. Berarti memang benar-benar sudah ada kerjasama antara masyarakat, kemudian pemerintah daerah juga, ada juga Pok Darwis tadi nih Pak. Iya, dan kebetulan dulu pun kita sudah mengadakan pelatihan untuk masyarakat Desa Kebon Kidul. Pertama kita melakukan pelatihan pembuatan batik khas motif Candi Sojiwan, mengambil relief-relief, dan sekarang alhamdulillah yang kita didik, kita latih itu sudah berkembang dan
motif batik itu juga sudah mulai banyak penggemarnya dan harganya juga lumayan, artinya bisa meningkatkan potensi. Terus yang kedua, kita juga pernah mengadakan pelatihan masak menu-menu raja-raja Mataram kuno. Menarik itu Pak. Ya, dengan kita memberikan fasilitas untuk kelompok-kelompok masyarakat untuk hal itu, akan tetapi ya untuk saat ini karena mungkin belum bisa berkembang, karena mungkin bahan-bahan untuk memasak itu kan juga tidak gampang, karena memang modelnya masyarakat Jawa kuno dulu seperti untuk dagingnya ya digunakan daging rusa, kan tidak gampang mencari. Betul. Daging kerbau dan lain sebagainya. Makanya tapi ini mulai dari Pok Darwis Desa Kebon Dalem itu juga mulai merintis kembali untuk bisa mengaktifkan itu tadi masakan-masakan raja-raja Mataram kuno untuk bisa dikembangkan di Candi Sojiwan. Oke, luar biasa ya. Jadi upaya pengembangan pariwisatanya juga berlanjut ya Pak. Iya. Keberlanjutannya Iya. ada selain fokus pada pengembangan candi sebagai atraksi utama, kemudian mulai mengembangkan potensi dari masyarakat lokal. Mereka berkarya membuat inovasi-inovasi wisata nggih Pak. Iya. Tadi ada paket wisata kuliner Mataraman, itu menarik. Kemudian juga dibuat UMKM pembuatan batik Sojiwan, itu juga luar biasa menarik ya Pak. Kalau sejauh ini berarti paket-paket wisata yang berkembang, apakah itu kebanyakan dari masyarakat sendiri Pak, atau mungkin dari dinas kah, atau bagaimana? Kalau paket-paket wisata di sana itu sebatas setahu saya itu adalah dari Desa Sojiwan, termasuk dari Pok Darwis, dan sebagian juga ada dari PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, yang mereka mengaitkan paketnya untuk kunjungan ke Candi Prambanan Ratu Boko dan ada ke Candi Sojiwan. Jadi paketnya yang mengadakan PT Taman Wisata selain dari Pok Darwis. Kalau melihat dari adanya festival itu kan berpengaruh ya Pak. Iya. Mungkin bisa menarik wisatawan juga. Nah itu apakah ada dampak kunjungan wisatawannya terkait adanya festival saat ini Pak? Dampaknya cuma yang besar ya. Kalau dari awal-awal dulu kita melihat kunjungan ke Candi Sojiwan tidak terlalu ramai. Itu mulai sekarang perkembangannya semakin banyak orang-orang yang berkunjung, termasuk wisatawan asing, termasuk pelajar dan mahasiswa, yang mana kunjungannya tidak hanya untuk berpariwisata. Jadi beberapa banyak mahasiswa dari berbagai bidang ilmu itu datang ke Candi Sojiwan untuk melakukan kajian atau penelitian, seperti yang tidak hanya dari pariwisata, ada dari arkeologi, ada dari biologi, ada dari geologi, banyaklah yang akhirnya dengan mengenal Candi Sojiwan datang di sana tidak hanya untuk berwisata tapi juga melakukan penelitian. Berarti dampaknya besar sekali. Lumayan besar, meskipun belum sebanding kalau kita bandingkan dengan Prambanan, Candi Borobudur dan Ratu Boko. Semoga nanti perkembangan potensinya kan sebetulnya sangat banyak untuk bisa dikembangkan, sehingga nanti dalam perkembangannya bisa semakin berdampak yang sangat signifikan untuk kepariwisataan dan untuk perekonomian masyarakat sekitar. Setuju Pak. Mungkin dampak perekonomian ini juga salah satunya adalah meningkatkan inovasi dari UMKM ya Iya. Pak. Tadi Iya. potensi utama dari Sojiwan, karena memang selain dari candinya, sejarahnya, narasi dan juga pendukung dari masyarakat itu salah satu potensi yang menarik sih Pak di bidang pariwisata. Salah satu lagi saya tambahkan, ada yang kita bisa menyebutnya wisata religius, tapi wisata keagamaan sebetulnya. Itu kan tiap malam purnama. Itu di Candi Sojiwan dia juga dari masyarakat umat Buddha khususnya yang mengkoordinir dari umat Buddha wilayah Klaten itu melakukan upacara keagamaan malam purnama di Candi Sojiwan. Itu rutin tiap malam purnama. Setelah itu nanti puncaknya di acara Hari Raya Waisak yang pengunjungnya sangat ramai, bahkan bisa sampai ribuan pengunjung pada saat puncak Hari Raya Waisak. Oke. Saya baru tahu. Berarti ini masih aktif digunakan sebagai tempat keagamaan Iya. ibadah berarti Pak? Sebetulnya kan karena ada undang-undang yang baru. Kalau dulu kan cagar budaya itu kita membaginya seperti dalam undang-undang yang lama kan dead monument dan living monument. Kalau dead Iya. monument itu bangunan cagar budaya yang kita temukan sudah tidak berfungsi sebagai aslinya pada saat bangunan itu Diciptakan. berada.
itu tidak boleh kita gunakan lagi seperti dulu. Jadi hanya sebagai bangunan saja, kecuali bangunan itu saat kita temukan masih berfungsi seperti dulu, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Keraton Surakarta, Masjid Keraton Yogyakarta itu kan masih sekarang. Tapi dengan perkembangan adanya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, undang-undang mengenai objek pemajuan kebudayaan, akhirnya kan bangunan cagar budaya boleh kita fungsikan lagi sebagaimana fungsinya zaman dahulu, karena untuk pengembangan pemajuan kebudayaan di wilayah Indonesia. Salah satunya iya. Sebagai tempat religi Iya. ya, bisa terbaisa. Tapi kalau untuk kegiatan religi tersebut, apakah wisatawan yang hendak hadir itu harus yang umat Buddha atau mungkin Umum bisa. umum bisa Pak? Kalau untuk religi kan saya tadi menyebutkan karena itu candi Buddha dan umat Buddha mengadakan begitu. Tapi kalau umum itu tidak bisa kita jadwalkan ya. Kita mengizinkan umum melakukan kegiatan religi di situ. Yang penting melakukan koordinasi dan izin dulu. Setiap saat candi itu buka, kita mengizinkan, memberikan izin. Dan sebetulnya banyak juga, tidak hanya umat Buddha yang datang berkunjung untuk religi, termasuk kalau di Jawa kan juga aliran-aliran kepercayaan dan sebagainya juga datang berkunjung untuk tujuan ritual atau religi juga banyak. Baik, mungkin tadi sudah banyak perbincangan ya dari awal sampai akhir. Kita sudah mendengar juga potensi-potensi yang ada dan upaya untuk pengembangan pariwisatanya ini sudah mengarah ke berlanjutan ya Pak, terutama pada pemberdayaan masyarakat teman-teman dalam membangun potensi yang ada di Candi Sojiwan dan sekitarnya. Mungkin kalau dari Pak Eri ya, kami ingin tahu kira-kira harapan kedepannya apa nih Pak? Harapan Candi Sojiwan. Ya, harapan ke depan saya Candi Sojiwan bisa semakin berkembang, tidak hanya di bidang pariwisata khususnya. Pariwisata semakin berkembang, tapi juga berkembang untuk potensi masyarakat sekitar candi bisa mendapatkan hasil dari keberadaan Candi Sojiwan secara baik secara ekonomi dan lain sebagainya, tidak hanya ekonomi dan dari segi khususnya ekonomi lah, tapi dari segi lainnya juga bisa berkembang potensi-potensi kayak kesenian-kesenian daerah, tradisi-tradisi daerah yang ada di sekitar Candi Sojiwan juga ikut semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat terutama di Indonesia, sehingga dan juga nanti perkembangannya pun juga pengunjung yang datang khususnya untuk pelajar dan mahasiswa datang tidak hanya untuk foto-foto selfie dan lain sebagainya, tapi mau sedikit belajar mengenai keberadaan Candi Sojiwan, apa misteri yang ada di Candi Sojiwan itu mau sedikit mengerti sehingga nanti bisa ditularkan ke teman-teman. Mungkin sedikit nambah ya Pak, Iya, terkait dengan jumlah wisatawan itu, kalau boleh tahu Pak, rata-rata kunjungan Candi Sojiwan itu berapa tahun? Kalau data lengkapnya nanti saya baru bisa minta ke bagian yang mencatat, tapi kalau rata-rata kunjungannya dalam 1 bulan itu hampir 300 sampai 400 orang. Itu yang tercatat melalui tiket ya. Tapi kalau yang tidak tercatat tiket juga sebetulnya banyak. Apakah ada peningkatan Pak Setiap tahunnya ada peningkatan dan cukup lumayan lah. Dulunya kan kadang 1 bulan pun yang datang cuma 2, 3, 4 orang. Sekarang sudah hampir setiap hari banyak yang datang. Memang belum, kalau dibandingkan dari pelausan masih jauh ya, tapi dalam perkembangannya nanti bisa semakin banyak lagi. Kalau melihat target pasarnya ini biasanya didominasi wisatawan apa Pak? Kalau dominasinya kita baru wisatawan lokal ya, untuk mancanegara belum terlalu banyak. Tapi yang kalau yang tadi saya sebutkan paket yang dari PP Taman Wisata itu kebanyakan malah dari wisatawan mancanegara yang datang berkunjung dari Candi Sojiwan. Kalau dari BPK wilayah Sepuluh sendiri, apakah sudah ada rencana untuk misalnya ada perkembangan baru atau ada plan-plan perkembangan untuk kedepannya di Candi Sojiwan? Kalau perkembangan baru untuk Candi Sojiwan kita
saat ini ya plannya kalau memungkinkan kita bisa membebaskan lahan yang masih mungkin kita bebaskan untuk menampakkan bangunan-bangunan bagian dari Candi Sojiwan yang belum bisa kita nampakkan. Itu plan kedepannya, meskipun itu tidak mudah ya karena berbenturan dengan banyak pihak untuk pembebasan lahannya. Seperti yang di Candi Pelausan ini pun banyak, kita sebetulnya harus membebaskan lahan, tapi pelan-pelan kita tiap tahun melakukan pembebasan lahan. Parit yang tadi ya Pak? Iya. Di sekeliling Candi Sojiwan. Baik, mungkin dari kami sudah banyak hal yang sudah disampaikan juga oleh Pak Eri. Ya, tentunya yang menjadi motivasi kita sebagai pelajar ya adalah terbuka untuk teman-teman pelajar ini bisa mengkaji apa sih yang menjadi potensi sejarah yang bisa diulik dari Candi Sojiwan, dan harapannya nanti bukan hanya sebagai atraksi wisata ya Pak Eri, tapi juga mulai banyak hal-hal yang bisa ditemukan kembali nih di Candi Sojiwan, keunikan-keunikan dari Candi Sojiwan ini yang nanti harapannya melalui kerjasama dari pemerintah, masyarakat, swasta, kemudian pelajar, kalau sekarang juga dibantu oleh media nih Pak, untuk bisa menyebarluaskan informasi terkait Candi Sojiwan ini yang menjadi salah satu potensi wisata luar biasa ya, salah satunya wisata religi. Betul, karena Candi Sojiwan ini kan salah satu wisata yang menarik ya. Betul. Sayang sekali kalau teman-teman tidak berkunjung ke Candi Sojiwan karena tiketnya murah. Tempatnya juga sangat menarik karena beberapa atraksi yang bisa dinikmati selain dari Candi Sojiwan. Teman-teman juga bisa wisata kuliner juga ya Jo. Wisata kuliner, mengulik fabel, iya ceritanya, apalagi kalau berkunjung pas festival Candi Sojiwan, jadi jangan dilewatkan. Betul sekali. Baik Pak, sudah di penghujung dan mungkin tambahan, jangan lupa besok malam minggu ada acara di Candi Sojiwan. Kalau mau berkunjung datang, kayak semacam bukan festival tapi ya acara lumayan besar lah yang mengadakan dari Desa Sojiwan bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah BPD Provinsi Jawa Tengah. Ya, Sabtu malam. Sabtu malam. Nanti kita kepoin kalau ada informasi posternya ya Pak ya, untuk kita share. Baik Pak Eri, sudah di penghujung perbincangan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi kepada kami Pak Eri. Ini akan banyak membantu kami, terutama bagi teman-teman pelajar sekalian untuk mengetahui lebih tentang Candi Sojiwan. Ya, sama-sama, terima kasih. Saya sangat senang sekali banyak anak muda yang mulai tertarik kepada cagar budaya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Baik, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Lintang dan Jojo. Setelah kami melakukan wawancara dengan Bapak Eri selaku dari pengelola BPK 10 Candi Sojiwan dan Candi Pelausan, kita bertemu dengan narasumber lain. Mungkin bisa diperkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Siswanto dari BPK Wilayah 10 Unit Candi Pelausan Sojiwan. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Oke, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita ya Pak. Kali ini saya dan Lintang ingin menanyakan lebih terkait Candi Sojiwan. Tadi sebelumnya dengan Pak Eri sudah banyak diceritakan Pak sejarah tentang Candi Sojiwan. Mungkin karena kami di sini dari Religious Tourism, kita ingin lebih mengulik terkait atraksi wisata Candi Sojiwan itu apa saja sih Pak? Oh ya, sebelumnya untuk Candi Sojiwan ini ya kira-kira dibangun sekitar abad 8 sampai 9 Masehi. Itu merupakan persembahan dari Raja Bangka Belitung untuk neneknya itu yang bernama Rangkian Sanjiwana. Ya, terus keistimewaan dari Candi Sojiwan itu terletak pada kaki kaki candi, bahwa di setiap kaki candi itu ada 20 cerita fabel itu yang berkaitan dengan binatang. Itu ada misalnya burung berkepala dua, terus kemudian kura-kura dengan burung, terus ada lagi buaya dengan monyet. Terus bahwa bagian dari candi itu terdiri dari 3 bagian Mbak. Yang pertama yang dumpal sampai ke lasar itu bagian kaki, terus kemudian yang tubuh itu sampai itu ban itu ya, terus kemudian yang atap itu, yang atas sampai stupa itu namanya atta. Ya, untuk kegiatan religius di Candi Sojiwan ini setiap hari Rabu itu
ada umat Buddha itu melaksanakan peribadahan di sini itu sekitar 50 orang. Terus untuk acara yang tahunan itu setiap hari raya Waisak itu ada sekitar yang terakhir itu sekitar 750 jamaah itu mungkin yang dari Bandung, Jakarta. Pernah sebelum sebelum COVID itu pernah dalam satu kegiatan dari Waisak itu jamaah sekitar 2.500 jamaah. Terus kemudian adanya COVID itu kan ya memang rutin, terakhir pas waktu COVID itu sekitar 150 jamaah aja. Mungkin sedikit itu, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Untuk hari Rabu itu ibadah apa Pak? Itu umat Buddha, Pak. Sekedar istilah di sini berdoa bersama gitu. Itu kalau nggak keliru umat Buddha yang dari desa Kotesan Pramuka. Sekitar 50 jamaah, tapi malam kira-kira malam. Biasanya habis maghrib itu sampai jam 9. Berarti rangkaian peribadatan terutama umat Buddha itu masih dilakukan terus ya Pak ya? Iya. Di Candi Sajiwan ini. Berarti bisa dikatakan candi ini masih berfungsi seperti sebelumnya ya ketika awal dibangun. Iya. Apa itu sekitar Candi Plausan ini, Candi Sajiwan ini kan dulu ceritanya sekitar tahun 2002 itu sudah mulai dari, kalau dulu namanya itu Balai Pelestarian Cagar Budaya, terus itu sudah melakukan usaha untuk melakukan pemugaran kembali. Itu dilaksanakan sekitar tahun 2002 sampai 2006 itu sudah sampai setengah tubuh. Nah, ternyata tahun 2006 itu ada bencana dahsyat, gempa kan, terus semuanya itu rata lagi hancur, terus runtuh lah. Terus kemudian dari Balai Pelestarian Kebudayaan, kalau dulu BPJB itu melakukan pemugaran kembali, dan ini selesai purna pugar itu sekitar tahun 2011 Mbak. 2011 untuk kelanjutan saya ini kira-kira 28 meter. Berarti kalau untuk rangkaian peribadatan selain dari 50 umat Buddha yang setiap hari Rabu malam, ada kegiatan apa lagi Pak biasanya kalau religius? Religius itu ada ya, jamaah dari Semarang itu 3 orang atau 4 orang itu rutin. Rutin mungkin sebulan sekali, mungkin karena jaraknya jauh ya, itu ada. Kalau di sini biasanya minta izin mau sembahyang terus masuk di sini 4 orang. Jadi terbuka untuk Terakhir kami juga ada informasi terkait festival Pak, festival dari Candi Sajiwan. Apakah itu pelaksanaannya juga di area dalam candi atau di mana ya Pak? Kalau dulu itu pernah festival yang Candi Sajiwan itu kan membuat makanan untuk raja-raja, itu sama kegiatan membatik, itu pernah dilaksanakan di komplek ini, di halaman ini. Tapi terus kemudian dengan adanya BUMDes itu, terus kemudian sekarang biasanya dilaksanakan di sebelah situ Mbak. Terus cuma mengambil background dari Candi Sajiwan. Termasuk besok hari Sabtu itu ada juga kegiatan dari Bank Jateng atau Bank GY itu yang kegiatan ya mengambil tema dari Candi Sajiwan. Hari Minggu? Kalau nggak Sabtu Minggu Mbak, itu persiapan paginya udah. Iya, itu ada bintang tamunya Wabes atau ya. Teman-teman ya, nanti kita ada posternya. Oh iya. Nanti kita share informasi. Tapi itu kegiatan dari bank itu ya, cuma mengambil temanya untuk Candi Sajiwan. Terus untuk mungkin sekedar pengetahuan aja, ada mabel. Itu kan istilahnya untuk kehidupan sehari-hari kita bisa diambil contohnya, itu ada relief burung berkepala 2. Itu diceritakan ketika yang kepala satunya burung itu tadi makan enak, terus yang burung satu tadi kan mau minta, mbok saya minta makannya enggak, nanti masuknya aja juga dalam satu perut. Terus ketika itu kan yang burungnya satunya nggak boleh tadi marah, kemudian makan racun. Racun itu kan masuk ke perut, terus burungnya itu meninggal. Itu dapat diambil kesimpulan
kesimpulan kita itu tidak harus saling istilahnya rukun, saling mengerti, tidak saling meremehkan. Nah, terus apa itu yang dapat diambil itu harus saling menghormati, saling rukun. Banyak ya Pak untuk cerita-cerita fabel yang masih ada di Rally Candi? Itu sekitar 20 Mbak, tapi 20. Tapi yang familiar itu sekitar berapa? Ya, termasuk lagi itu ada mungkin ya kalau lihat Pinipin hampir sama itu ketika ada itu seorang kura-kura sama burung garuda itu kan sombong yang burung garuda itu, terus kemudian diajak lomba lari itu, dan si kura-kura itu udah mempunyai taktik itu di setiap sepanjang sungai itu ditaruh sampai mana aku di depanmu, sampai mana aku di depanmu. Nah kebetulan terus pas sampai akhir perlombaan itu si kura-kura itu kan yang menang, padahal si kura-kura itu kan sangat diremehkan oleh burung garuda karena jalannya lambat, tapi ketika orang itu berusaha dengan kecerdasan kan bisa mengalahkan angkara muka atau sombong, kurang lebihnya gitu. Terus ada mungkin bilang enggak ada lagi terus apa niku antara burung garuda sama kura-kura. Si burung garuda si kura-kura itu kan punya istilahnya keinginan, Bu, aku diajarin terbang. Terus si burung garuda itu menjawab, aku bisa mengajak terbang kamu, yang penting kamu itu jangan menghiraukan perkataan orang. Oh ya, dengan syarat. Terus kemudian si burung itu kan mengambil sebatang kayu untuk digigit sama si kura-kura, terus dibawa terbang lah sampai di atas. Itu banyak orang yang kok itu bisa kura-kura bisa terbang, masuk kura-kura iso terbang lah gitu kan. Terus saking adanya ejekan terus cemooh itu kan kura-kura nggak tahan, kemudian kura-kura itu melepas sambil berbicara mau membalas cemoohan dari yang orang-orang bawah itu, terus kemudian jatuh. Itu dapat diambil kesimpulan ketika kita mempunyai cita-cita itu jangan menghiraukan hinaan, cemoohan, itu biar tetap fokus, kurang lebihnya kayak gitu. Itu berarti salah satu daya tarik juga ya Pak? Iya, adanya cerita-cerita fabel. Untuk misalnya pengunjung itu banyak yang dari TK, dari SD itu kan ya banyak yang berkunjung di sini. Mungkin pas Terima kasih sudah banyak dijelaskan juga apa saja yang menjadi atraksi wisata yang ada di Candi Sojiwan, termasuk wisata-wisata religi yang ternyata sampai sekarang masih relevan dan masih dilaksanakan beberapa event, bahkan sebentar lagi ada event terdekat. Nah mungkin bisa disampaikan Pak, kalau Pak sih sebagai pengurus ataupun pelaku wisata yang ada di Candi Sojiwan, harapannya kedepannya tentang Candi Sojiwan ini mau seperti apa, atau mungkin ada hal baru yang diinginkan dari adanya Candi Sojiwan ini? Harapan kami dari BPK Wilayah 10 khususnya yang unit Candi Pelausan Sojiwan, berharap semoga Candi Sojiwan ini banyak pengunjungnya, terus dikenal lebih jauh, termasuk untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, termasuk juga untuk kegiatan yang religius itu. Untuk sementara yang kegiatan religius itu ya di setiap hari Rabu itu ada jamaah dan kegiatan waisya. Dan saya juga minta tolong sama Mbak yang berkaitan dengan pariwisata, semoga pengunjung di Candi Sojiwan ini banyak dan bisa memanfaatkan dan mengetahui nilai sejarah dari Sojiwan untuk kehidupan di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami pun sama harapannya semoga informasi ini dapat tersebarluaskan sehingga teman-teman dari berbagai pihak termasuk juga teman-teman mahasiswa gitu banyak datang berkunjung ke Candi Sojiwan, selain berwisata tapi juga bisa menggali lebih banyak sejarah dan juga sejarah ataupun kebermanfaatan dari Candi Sojiwan ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Amin. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, setahu saya hanya itu, Mbak. Terima kasih Sama-sama. Pak. Selamat siang.